Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel saya, dan buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih juga. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kali ini saya ingin sharing-sharing dan berbagi informasi mengenai suatu alat. Seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah power supply variabel. Menurut saya alat ini adalah wajib hukumnya dipunyai oleh seorang teknisi. Kenapa masalahnya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Power supply variabel ini saya bikin sendiri ya teman-teman ya. Untuk lebih detailnya mengenai alat ini, mari kita lihat bareng-bareng. Di tampilan muka di sini ada tampilan voltase. Merah ini voltase teman-teman ya. Dan yang biru ini adalah ampere. Ini V itu voltase, A itu adalah ampere. Di sini ada multiton, potensio multiton, yang potensio ini bisa diputar secara berulang-ulang. Jadi nggak ada toppernya gitu ya. Bisa diputar berulang-ulang sampai 10 kali putaran. Selanjutnya di sebelah multiton ini ada dua probe, hitam dan merah. Hitam adalah negatif dan merah adalah positif. Untuk tampilan atasnya di sini bisa kita lihat, ini adalah indikator voltase AC. Ini terbaca 226, 227 volt yang masuk. Untuk fungsi alat ini adalah mengeluarkan voltase yang kita bisa adjust atau kita bisa setting sesuai kemauan kita. Seperti teman-teman lihat di sini, saya putar ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam, dan voltase output di sini ini adalah voltase outputnya, output yang di probe ini ya teman-teman ya. Ini akan turun seperti itu. Bisa kita putar bolak-balik dan bisa kita putar berulang-ulang. Kalau kita putar ke kanan, voltasenya akan naik, dan sebaliknya kalau kita putar ke kiri, voltasenya akan turun. Dan untuk maksimal output di sini nyampe 36 volt. Saya teman-teman lihat 36,5 volt. Untuk minimal output itu bisa nyampe 1,25 kalau nggak salah ya. Kita putar terus. 1,5 volt minimal settingan output. Dengan melihat video yang barusan itu, mungkin teman-teman teknisi udah paham yang fungsinya apa seperti itu, tapi untuk pemula mungkin kurang begitu memahami. Jadi fungsi untuk alat power supply variabel ini adalah menurunkan tegangan dari 220 AC menjadi DC, dimana outputnya bisa kita setting sesuai kemauan kita. Jadi alat ini bisa untuk mengetes suatu komponen elektronik atau menyuntik tegangan berdasarkan kemauan kita. Jadi semisal kita menemukan suatu kerusakan mainboard TV atau mainboard AC atau apapun itu yang di titik poin-poin tertentu itu memerlukan tegangan, kita suntikkan di situ dan kita lihat hasilnya begitu. Jadi dengan menyuntikkan tegangan di situ akan terdeteksi kerusakan-kerusakannya, karena di beberapa mainboard atau beberapa komponen elektronik itu akan protek jika ada masalah. Jadi output di poin-poin tertentu itu tidak akan keluar gitu teman-teman. Dengan menyuntikkan tegangan ini jadi memaksa si komponen atau mainboard elektronik itu untuk bekerja. Dengan begitu kita akan tahu posisi mana yang rusak. Selain itu alat ini juga bisa difungsikan sebagai alat tester backlight, juga bisa. Seperti hal ini saya sudah menyiapkan backlight seperti teman-teman lihat di sini. Ini adalah backlight TV LED, LCD, LED. Dan backlight ini sudah tidak layak pakai ya teman-teman ya, karena emang ampernya itu udah beda-beda. Jadi dengan melihat ampere yang beda-beda itu, saya menyimpulkan si lampu backlight ini sudah tidak layak pakai karena pasti akan tidak awet. Untuk memastikan kondisi backlight ini masing-masing backlight ini, untuk memastikan kondisi masing-masing backlight ini masih layak pakai atau tidak, kita juga bisa mengukur dengan alat power supply variabel saya ini. Di sini untuk mengetesnya, untuk backlight TV itu biasanya per lampu itu
bertegangan kerja 3 volt atau 6 volt. Jadi untuk mencari amannya kita suntik tegangan di 3 volt aja gitu. Karena kalau kita suntik di 6 volt itu takutnya ini bertegangan kerja 3 volt, jadinya ini rusak gitu. Jadi mencari aman kita suntik di 3 volt. Dan untuk power supply variable kita setting di 3 volt. Selanjutnya di sini ada marking bisa teman-teman lihat. Di lampu backlight ini masing-masing lampu tuh ada marking plus dan min. Begitu juga yang di sini plus dan min, sama yang di sini plus dan min, dan terus-terusan begitu. Selanjutnya untuk mengetesnya dengan mudah kita bisa menyuntikkan di test point plus dan minnya. Seperti ini teman-teman. Plus kita suntikkan di plus dan min kita suntikkan di min. Seperti teman-teman lihat, si lampu sekarang hidup. Dan perhatikan di ampere power supply variable saya terbaca 0,12 ampere. Maaf ya tampilannya begitu karena si kamera frekuensinya beda dengan mata kita. Selanjutnya untuk lampu berikutnya 0,10 ampere. Mungkin teman-teman memperhatikan di ampernya aja ya. Untuk ini 0,07 ampere. Selanjutnya 0,04 ampere. Yang berikutnya lagi 0,06 ampere. Lampu berikutnya 0,11 ampere. Berikutnya 0,11 ampere, 0,10 ampere, 0,11 ampere, 0,06 ampere. Dari hasil pengetesan barusan itu bisa kita pastikan untuk normalnya ampere ini adalah 0,10 ya teman-teman ya. Kalau terbaca di bawah itu atau di atas itu berarti si lampu ini sudah tidak layak pakai begitu. Fungsi lain dari alat ini bisa kita jadikan sebagai modul MBR. Mungkin kalau teman-teman teknisi sudah paham lah ya apa itu MBR. Semisal di poin-poin tertentu itu membutuhkan tegangan output 5 volt atau 8 volt atau 12 volt. Jadi di sini kita bisa suntikkan tegangan tersebut dan kita lihat apa yang terjadi. Maksudnya mungkin mainboard itu ada masalah protek atau gimana begitu. Dengan disuntikkan tegangan tersebut, maka kita memaksa untuk mainboard tersebut untuk kerja. Dengan kita paksa itu si mainboard yang ada masalah di poin-poin tertentu atau komponen-komponennya ada yang masalah, pasti akan timbul panas. Dari panas itu kita bisa menyimpulkan berarti masalah itu ada di komponen yang panas tersebut, dan kita bisa langsung kita ganti komponen tersebut. Atau banyak kasus juga kapasitor yang short. Kapasitor SMD itu yang si mainboard akan protek dan tidak akan ada output tegangan di poin-poin tertentu. Jadi kita paksa suntikkan tegangan, dengan begitu kapasitor yang short tersebut akan meledak atau akan pecah atau akan keluar asap begitu. Dengan cara itu kita akan tahu kapasitor tersebut yang bermasalah dan selanjutnya kita ganti kapasitor yang bermasalah tersebut. Untuk power supply variabel saya ini saya buat dengan ampere yang tinggi teman-teman ya. Saya menggunakan power supply yang mempunyai ampere tinggi 9 ampere teman-teman. Jadi dengan harapan alat ini bisa mampu untuk menyuplai tegangan yang mempunyai ampere yang harus disuplai dengan ampere tinggi. Contohnya untuk audio gitu, karena audio itu biasanya tuh boros ampere. Bisa teman-teman lihat juga di video-video saya sebelumnya. Untuk alat ini saya sering memakai karena emang alat ini menurut saya sangat butuhkan. Karena output sendiri dari power supply variable ini bisa kita setting sesuai dengan kemauan kita. Jadi output voltase di sini kita bisa setting, di mana ada beberapa test point yang memerlukan output yang ganjil atau yang tidak familiar seperti 6 volt, 7 volt, 15 volt. Itu kan output yang jarang dipakai gitu ya. Tapi dengan alat ini kita bisa. Untuk membuat alat ini bahan-bahannya apa aja yang diperlukan bisa teman-teman lihat di sini.
Untuk cara instalasinya pun bisa teman-teman lihat di sini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplokodo.